Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Civic Invest dan kali ini saya bakal bikin format video yang namanya itu adalah gibahin saham ya, gibahin saham. Kali ini gibahin saham tuh formatnya kita bakal ngobrolin saham yang pada hari itu lagi rame lah, ibaratnya lagi hot gitu. Ada apa sih? Dan untuk kali ini saya ngebahas salah satu saham yang cukup sering sebenarnya saya mention di YouTube channel saya, itu di saham ABMM. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, saham ABMM itu sebenarnya perusahaan holding. Jadi holding, jadi bukan batu bara aja gitu segmen operasinya, tapi mereka juga kalau nggak salah juga dari jasa, pokoknya jasa tentang batu bara lah pokoknya. Tapi secara labanya mereka tuh ya masih masih majority labanya dari batu bara. Jadi kalau misalkan harga atau sentimen batu bara lagi bagus ya, seharusnya menjadi sentimen positif juga untuk ABMM. Nah, hari ini yang bikin ramai adalah hari ini tuh ABMM tuh naik 20,20% gitu, hampir arah hari ini. Dan saya sempat bilang juga ABMM ini market cap-nya lumayan kecil dibandingkan batu bara lainnya. Jadi kalau misalkan lari itu harusnya lebih bisa enteng gitu kan, kencang larinya gitu. Dan ternyata benar lumayan kencang gitu. Dan hari ini ya semenjak semenjak laporan keuangannya rilis tanggal 31 Agustus kemarin kalau nggak salah, ini larinya udah hampir 60 berapa persen ya. Jadi ya hampir hampir berapa ya ini ya, hampir 70 persenan gitu dari semenjak waktu rilis laporan keuangannya. Jadi 31 Agustus ya lumayan kenceng, 70 persenan. Dan ya mungkin bukan rahasia lagi kalau misalkan saham ABMM ini juga katanya kan diakumulasi ya sama Lo Keng Hong gitu. Jadi ya mungkin banyak teman-teman yang udah tahu beritanya gitu. Nah, sebelum itu, sebelum 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 laporan keuangannya rilis, sebenarnya ada satu hal yang agak apa ya namanya ya, worry gitu, ibaratnya cons-nya dari ABMM ini. Jadi ABMM ini mereka tuh produksi batu baranya kan di yang kalorinya kalori rendah gitu. Jadi ya majority dari majority marketnya ya kalau nggak dari China, India, dan memang kalau dicek dari laporan keuangannya memang begitu dari China sama India gitu. Dan kalau misalkan dibilang ABMM ini dibilang perusahaan batu bara gede, ya sebenarnya kalau dari segi produksi lumayan gede gitu. Sekarang kita lihat dari presentasinya ya, Public Expos 2022-nya kemarin. Nah, Public Expos 2022 kemarin ini tinjauan industrinya kita cek coba ya. Kita cek IUP. Nah, tinjauan operasi. Nah, dalam satu tahun itu ABMM itu bisa produksi sampai tahun lalu aja ini 13,53 juta ton batu bara gitu. Cuma memang kalorinya lumayan rendah nih, kalau misalnya kita cek ini 4.200 sampai 3.400 lah. Nah, yang jadi sentimen lumayan ya cukup negatif dan harga sahamnya sempat turun kala itu. Ini kan sempat turun kala kala itu nih, sempat turun nih dari 19 Mei sampai Julian. Itu karena soal akuisisi atau jual saham, si ABMM ini menjual 50% sahamnya ke MDB. Nah, kita cek dulu di sini MDB. Nah, ini nih. Nah, Media Jaya Bersama, PT Media Jaya Bersama. Jadi, hasil produksi dari MIFA bersaudara, MIFA sama BEL itu nggak semuanya bakal masuk ke laporan keuangan, cuma nggak akan dibagikan sebagai konsolidasi. Jadi dibagi sama MDB. Jadi ini bakal 50%. Sedangkan MIFA sama BEL ini adalah yang cadangan batu baranya tuh masih banyak gitu di sana. Gitu MIFA sama BEL. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang bikin cukup worry juga. Tapi ternyata 31 Agustus kemarin, ini 1 September, ada berita ABMM akuisisi 30% saham GEMS. Ini sentimen yang cukup menggembirakan khususnya buat teman-teman yang nge-holding ABMM gitu. Kenapa? Karena 30% ABMM beli 30%-nya itu dengan harga murah. Ini artikelnya nggak bisa dibuka. Saya cari ABMM akuisisi GEMS. Gitu. Mereka tuh di harga murah lah pokoknya lah. Saya sempat 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 nulis gitu di Stockbit gitu. Kalau teman-teman belum follow Stockbit silahkan di follow Stockbit saya. Dan ya gitu. Jadi mereka mereka sempat akuisisi lah ibaratnya. Jadi yang menjual nih, kita buka dulu laporan public expose-nya dari Golden Energy Mines. Jadi inilah perusahaan batu bara punyanya Sinarmas ya.
Nah, di sini, nah, struktur pemegang saham. Jadi ada GIR, ada GMR. Nah, ABMM itu kalau nggak salah tuh belinya GMR ini, 30% ini. Nah, menariknya adalah secara operasional ya, di sini tertulis nih, top 5 perusahaan batubara Indonesia berdasarkan volume produksi. Jadi dalam 1 tahun aja volume produksinya tuh bisa sampai 23 sampai 22 juta gitu. Ini tinggi ya. Kalau misalkan kita coba cek public expose-nya ITMG ya. Jangan disamain sama ITMG sih, beda beda kalori juga. Tapi coba dulu produksi ITMG ya berapa. Ini bukan menjelekan ITMG atau ngepom-pom gems gitu. Ini kan saya juga ngasih lihat datanya gitu. Ini September, saya ingin cek berapa ton ya mereka ininya. Batu bara. Nah, ini secara penjualannya 6 bulan 20 juta metric ton. Ya lumayan sih, sama sih, tapi masanya masih di atas ya, dekat-dekat 20 juta ton. Ini produksi 2022. Nah, target 2022-nya aja 17,5 sampai 18,8 juta ton gitu untuk ITMG. Nah, sedangkan Ngegums itu 20 jutaan. Kalau misalkan lihat kalorinya, saya nggak tahu apakah bakal ada kalorinya. Tapi intinya akuisisi ABMM, akuisisi Gems gitu oleh ABMM itu ya berita yang cukup bagus karena memang Gems ini perusahaan yang lumayan batubara yang secara produksinya juta tonnya lumayan tinggi gitu. Sekarang kalau misalnya kita cek Gemsnya, nah Gemsnya tuh kalau misalnya kita lihat ini bid sama lotnya tuh agak apa ya, agak sepi ya, nggak begitu liquid gitu udah sahamnya gitu. Jadi tapi mereka nih kalau misalkan bagi dividen ini sering banget dalam 1 tahun ini udah berapa kali bagi dividen. Di 2021 ini 1, 2, 3, 4. Jadi 1 tahun 4 kali bagi dividen. Dan kalau misalkan ABMM mengakuisisi GEMS 30% dan berhasil gitu ya akuisisinya, akuisisi yang GMR ini, ya berarti laba yang didapatkan dari GEMS ini bakal dibagiin ke ABMM gitu. Bakal jadi uang kas jadinya gitu. Jadi dapat dividen dari GEMS lah ibaratnya gitu. Jadi itu adalah berita yang cukup menarik gitu karena ngelihat ya ini juga salah satu alasan kenapa ABMM perusahaan holding gitu. Itu hal yang menarik. Ini labanya kan gede banget ya. Ini ada kalau di setahunkan aja 10 triliun. 10 triliun gitu. Kalau misalkan dividen, saya kurang tahu juga dividen payout ratio-nya berapa. Ini payout ratio-nya gede banget. Tapi kalau payout ratio-nya gede lah, berarti 50% aja. 50% payout ratio-nya labanya 5 triliun dibagiin tuh ke ABMM. Jadi labanya bakal gede. Bakal gede banget gitu ABMM. Walaupun dapatnya tuh dari dividen, bukan dari penjualan, ibaratnya penjualan langsung ABMM yang proses gitu. Penjualannya ya dari GEM. Tapi laba GEMS jadi dividen buat ABMM ya jadi kelasnya ABMM yang membuat ABMM bakal lebih menarik secara ekuitasnya. Walaupun memang utangnya masih masih lumayan tinggi ya ABMM ya. Nah, saya sempat tulis juga di sini eh mana ya? Nah, ini ABMM. Saya sempat nanya APBM kalau misalkan lembar sahamnya ABM 30 lembar saham ngikuti GAM sekarang di 7875 gitu kan berarti 13,8 T. Ini harga waktu itu ya. Kayaknya udah turun. Nah, jadi beli harganya tuh di 420 juta dolar. Jadi ada selisih. Jadi ibaratnya keuntungan ABMM dengan membeli GAMS tuh ibaratnya dapat keuntungan 7,6 T gitu. Karena beli sahamnya tuh lebih murah daripada harga saham di pasarannya gitu. Jadi price to book value-nya tuh ABMM ya masih murah. Kalau misalkan nanti di laporan kuartal 3-nya GEMS ini 30% ini masuk di laporan keuangannya gitu. Jadi price to book value-nya bakal masih murah gitu. Itu mungkin salah satu hal yang jadi bikin ABMM menarik. Saya juga posting ini di tanggal 6 September ya. Ini 6 September ABMM udah naik 27% dan sempat naik juga 20%. BSSR juga jadi waktu saya posting ini gitu. Jadi ya mungkin kebetulan, jadi ini juga bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham ya teman-teman ya. Disclaimer ya, jangan, nggak ada yang tahu besok ABMM bakal ARA lagi atau besok bakal ARB lagi gitu. Even even ya investor-investor gede juga kan, kalau misalkan di filmnya Wolf of Wall Street tuh dibilangin even apa tuh namanya, uh,
Papa siapa tuh namanya, investor terkenal tuh saya lupa tapi yang punyanya Coca-Cola, udah lupa namanya saya. Warren Buffett, astagfirullah, sampai lupa. Bahkan even Warren Buffett katanya nggak bisa nebak besok harga sahamnya bakal naik atau turun gitu. Jadi jangan diikutin ya. Ini cuma ngegibahin doang, ngegibahin aja ABMM yang lagi rame gitu kemarin. Ini portofolio saya ya bisa dicek di sebelumnya, di video sebelumnya saya juga emang collect ABMM gitu. Dan ya mungkin itu sih satu hal yang lumayan rame soal ABMM. Tapi kalau kita cek ABMM mungkin ya teman-teman ada yang takut soal perihal utangnya gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Short term date-nya aja 1,3 T nih. 1,3 T short term date-nya di bawah 1 tahun berarti. Sedangkan punya cash 4,3 T. Jadi ya mereka punya 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 duit ya lumayan cukup lah, gampang lah buat nutupin short term debt-nya gitu. Sedangkan long term debt-nya ada 5,8 T. Jadi ya memang memang secara kas nggak cukup. Cuma kalau misalkan kita lihat dari kualitas atau ABMM bisa dapetin raih laba mumpung harga batu bara lagi tinggi, ya ini bukan utang yang sebenarnya yang mengkhawatirkan lah. Jadi walaupun debt equity ratio-nya di atas 1, tapi ya masih masih cukup aman lah, nggak terlalu mengkhawatirkan gitu. Itu mungkin salah satu hal yang kontranya dari ABMM. Dan ya sisi positifnya mereka udah dapat udah mau akuisisi Gems dan nanti bakal dapat dividen dari Gemsnya gitu. Ekuitasnya nanti harusnya bakal naik ya, ekuitasnya nanti bakal naik. Dan market cap, sedangkan market cap sekarang masih 12,9 triliun. Wow, masih menarik banget sebenarnya gitu walaupun udah naik ya. Dan seperti kalau misalkan ada pertanyaan template nih, pertanyaan FOMO, kalau misalkan pertanyaan FOMO seperti uh, masih bisa masuk gak bang, masih masih aman gak buat masuk, bisa nambah gak, ya lagi-lagi ya gak ada yang bisa jawab untuk hal itu sih, gak ada yang bisa jawab untuk hal masih bisa masuk atau enggak. Cuma ya waktu terbaik kalau misalkan yang paling bagus dapat cuannya ya waktu beli di harga rendah gitu, bukan pas udah naik dikejar gitu, walaupun masih ada potensinya buat naik. Jadi ya itu sih paling uh, soal ABMM ini. Kalau misalkan oke, saya juga di sini mau ngasih tahu juga, tahu saham ABMM ini saya dapat dari channelnya tuh awal tuh kalau nggak salah dari channelnya Pak Teguh Hidayat. Kalau kalau channel YouTube-nya tuh namanya Avere Avere Investama. Di situ beliau 7 bulan lalu bikin konten video soal ABMM, dan 7 bulan lalu tuh ABMM harganya di harga 1.300 sampai 1.400-an. Bahkan saya dulu juga sempat punya ABMM di harga 1.800 bahkan, tapi saya jual beli gitu kan. Itu ya kurangnya dari saya gitu. Nah, dulu tuh di-mention jadi ABMM ini ya salah satu perusahaan yang masih murah, dan memang turnaround company yang asalnya rugi jadi untung karena memang harga batu bara lagi tinggi gitu sih. Dan eh, ya saya rekomendasiin teman-teman untuk ngefollow juga atau nonton videonya beliau, karena saya belajar ngitung valuasi itu, awal belajar itu dari beliau juga gitu, ngitung EPS, ngitung PER, ngitung ROE gitu, saya nonton videonya beliau. Dan satu lagi mungkin channel yang saya rekomend buat teman-teman nonton soal valuasi, itu ada video terbaru dari Mentor Baik. Itu ada Pak Thomas Pak Thomas William ya kalau nggak salah ya. Stockbitnya tuh Pato Wills, itu dari Mentor Baik ngejelasin menghitung valuasi gitu. Itu videonya 2,5 jam kayak webinar berbayar, dan itu kalau misalnya berbayar kayaknya bisa banget harganya mahal, tapi mereka share secara gratis. Ya, baik banget. Dan saya belajar itu nonton video 2,5 jam, saya tonton tuh tentang valuasi saham. Dan eh, apa ya, setelah nonton itu jadi kayak menimbulkan eh, keinginan saya untuk jadi seorang investor gitu, dan mengurangi habit saya yang kurang bagus sebagai trader. Karena ya jadi trading juga saya cut loss mulu kan. Ya udahlah, sekarang coba untuk jadi hold gitu, jadi trader gitu. Dan memperbanyak nonton-nonton video investor, terus ilmu-ilmu tentang fundamental, itu membuat kita lebih lebih pede dan lebih apa ya, punya conviction untuk hold saham gitu. Dan saya pikir-pikir ya udah sih kayaknya lagi belajar buat jadi investor aja lah. Nggak tahu ya, ini udah ngomong berapa kali saya pengen jadi investor, tapi masih trading gitu ya, namanya juga mentalnya kadang kayak gitu sih. So
Itu aja mungkin video kali ini, ada 15 menitan. Pesan saya terakhir, disclaimer, apapun yang ada di video ini bukan sebuah ajakan menjual atau membeli saham, semuanya balik lagi ke investor masing-masing ya. Jadi mau untung atau rugi semua ditanggung masing-masing. Dan kalau misalkan teman-teman senang sama channel ini gitu, silakan di subscribe channelnya dan di like, dan kita juga boleh banget untuk bahas komen-komen di bawah, kita ngebahas saham apa. Uh, Sampai itu aja video kali ini. Thank you untuk teman-teman yang masih ngikutin perjalanan saya untuk 100 juta di saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.